Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas satu persoalan yang sering ditanyakan oleh sebagian kaum muslimin tentang malam nisfu Sya'ban dan hukum menghidupkannya dengan suatu ibadah khusus. Baik, masalah malam pertengahan Sya'ban atau yang biasa dikenal populer dengan sebutan nisfu Sya'ban itu sebenarnya tidak ada satu hadis pun yang mencapai derajat sahih. Maksudnya tidak ada satupun hadis yang sahih menjelaskan masalah ini. Memang benar ada hadis-hadis yang dianggap hasan oleh sebagian ulama, hadis hasan. Ada pula yang bahkan menolak hadis itu bukan hasan tapi menolak, mengatakan itu mungkar. Serta mengatakan bahwa tidak ada hadis yang sahih tentang malam pertengahan Sya'ban. Jika kita katakan itu baik, maka yang diberitakan hanyalah bahwa Nabi SAW diriwayatkan berdoa pada malam ini, memohon pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun redaksi doa tertentu itu tidak ditemukan sumbernya. Dan doa yang dibaca oleh sebagian orang di beberapa negara Muslim serta disebarkan dalam bentuk cetak adalah doa yang tidak ada dasarnya dan keliru dalam pandangan ulama atau tidak sesuai dengan apa yang diturunkan atau yang diwahyukan atau yang bersifat masuk akal. Di bawah ini saya akan mengutipkan fatwa dari Syekh Atiyah Shaqar, mantan ketua Komite Fatwa di Al-Azhar, Kairo, Mesir. Semoga Allah merahmatinya. Beliau menjawab 3 poin pertanyaan dari orang-orang yang meminta fatwa. Poin pertama yang ditanyakan kepada Syekh Atiyah Shaqar adalah, wahai Syekh, apakah malam pertengahan Sya'ban itu memiliki keutamaan? Maka jawab beliau, telah disebutkan keutamaan hadis-hadis. Sebagian diantaranya diriwayatkan oleh sebagian ulama dan sebagian lainnya menganggapnya lemah. Meskipun diperbolehkan untuk diambil sebagai bagian dari keutamaan amal atau fadailul amal. Di antara hadis keutamaan nisfu Sya'ban adalah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tabarani bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia pada malam pertengahan Sya'ban dan mengampuni dosa hambanya lebih dari rambut domba Banu Kalb, suku yang banyak sekali dombanya. Ya, redaksi hadis ini sebagaimana yang sering kita dengar, yaitu dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya, riwayat Imam At-Tirmidzi di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya dikabarkan bersabda, "Innallaha azza wa jalla yanzilu ila as-sama'id dunya lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li aktsara min sya'ri ghanami bani kalb wa hiya qabilatun fiha ghanamun katsir." Namun Imam At-Tirmidzi berkata bahwasanya Imam Al-Bukhari telah menganggap hadis itu lemah. Imam Al-Bukhari menganggap hadis itu lemah. Dha'afahu Al-Bukhari. Di antara hadis yang lain adalah hadis Aisyah tentang keutamaan malam pertengahan Sya'ban ini. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Ya, ketika Rasulullah SAW qama Rasulullah SAW min al-lail fa-shalla fa-atala as-sujud. Rasulullah SAW bangun pada malam hari, kemudian beliau sholat dan memanjangkan sujudnya. Hatta zonantu, kata Aisyah, sampai aku mengira annahu qad qubida, bahwasanya beliau telah wafat karena saking lama sujudnya. Falamma rafa'a ra'sahu minas sujud wa farigha min salatihi qala ya Aisyah aw ya Humaira zonanti anna Nabi SAW qad khasabik. Ketika beliau kemudian mengangkat kepalanya dari sujud dan selesai dari sholatnya, beliau berkata, wahai Aisyah atau wahai Humaira, wahai wanita yang pipinya kemerah-merahan, apakah engkau mengira bahwasanya Nabi SAW telah mengecewakan kamu? Ailam yu'tika haqqak. Itu maksudnya beliau tidak memberikan hak-haknya kepada Aisyah istrinya.
Qultu la. Aku berkata, Aisyah berkata, tidak. Wallahi ya Rasulullah, tidak sama sekali. Demi Allah, wahai utusan Allah. Walakin zanantu annaka qad qubitta lituli sujudika. Hanya saja saya mengira bahwasanya engkau telah wafat karena engkau sujud sangat lama sekali. Faqala, lalu Nabi SAW bersabda, Atadrina ayya laylatin hadhihi? Apakah engkau tahu malam apakah ini? Qultu, Allahu wa Rasulu a'lam. Aisyah menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi SAW bersabda, Hadhihi laylatun nisfi min Sya'ban. Inna Allah Azza wa Jalla yattali'u ala ibadihi laylatan nisfi min Sya'ban, fayaghfiru lil mustaghfirin, wa yarhamul mustarhimin, wa yuakhiru ahlal hiqdi kamahum. Ini, wahai Aisyah, adalah malam pertengahan bulan Sya'ban. Sungguhnya Allah menampakkan dirinya kepada hamba-hambanya di malam pertengahan Sya'ban ini. Lalu dia mengampuni orang-orang yang memohon ampunannya dan mengasihi orang-orang yang memohonkan rahmatnya. Dan Allah akan menunda orang-orang yang saling membenci dan mendendam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari sanad yang di dalam terdapat Al-Ala bin Haris anha dari Aisyah. Dan para perawinya mengatakan bahwasanya hadza mursalun jayyid. Ini adalah hadis mursal yang baik. Maksudnya hadis mursal apa? Ala, salah seorang perawinya, itu tidak mendengar langsung dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW. Kemudian Ibnu Majah, seorang perawi penulis kitab hadis, ya, meriwayatkan dalam sunannya, ya, bi isnadin dhaifin an Ali, itu dengan sanad mata rantai sanad yang dhaif yang bersumber dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu marfu'an, yaitu dimarfu'kan kepada Rasulullah SAW. Apa hadisnya yang ada dalam Sunan Ibnu Majah? Idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha fa inna Allah ta'ala yanzilu fihi al-ghurub asy-syamsi ila as-sama'i dunya fayaqulu ala mustaghfir fa'aghfiru lah, ala mustarziq fa'arziquhu, ala mublan fa'u'afihi, ala kadha hatta yatla al-fajr. Jika datang malam pertengahan Sya'ban, kata Nabi SAW dalam hadis yang dhaif ini, maka hendaklah kamu hidupkan malamnya dan puasalah di siang harinya, karena Allah menurunkan, ya, pada saat Allah turun ke langit dunia pada saat matahari terbenam dan berkata, adakah orang yang mencari pengampunanku? Maka pasti aku akan ampuni dia. Apakah ada orang yang mencari rizki? Pasti aku akan berikan rizki itu. Apakah ada yang tertimpa musibah? Pasti aku akan sembuhkan dia. Adakah yang begini? Adakah yang begitu? Terus sampai terbitlah waktu fajar. Maka dengan hadis-hadis ini dan lainnya dapat dikatakan bahwa malam pertengahan Sya'ban itu memang memiliki keutamaan. Dan tidak ada nas yang melarangnya. Karena memang bulan Sya'ban itu memiliki keutamaan. Sebagaimana riwayat Imam An-Nasai dari Usama bin Zaid. Sungguh ia bertanya kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, kenapa saya melihat Anda banyak berpuasa dalam sebulan seperti Anda puasa? Seperti halnya Anda berpuasa di bulan Sya'ban. Nabi menjawab, Dzalika syahrun yaghfulu anhu katsirun minan nas baina Rajab wa Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila Allah wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Itu hadis Usamah bin Zaid dari yang diriwayatkan oleh Imam Nasai. Karena bulan Sya'ban itu, kata Nabi, adalah bulan yang sering dilalaikan oleh manusia. Ya, letaknya antara Rajab dan bulan Ramadan. Dia adalah bulan diangkatnya catatan amal setahun kepada Allah, Tuhan semesta alam. Dan aku menyukai saat catatan amalku dilaporkan, aku dalam keadaan berpuasa. Poin kedua yang ditanyakan orang-orang kepada Syekh Atiyah Shaqar adalah, apakah Nabi SAW merayakan malam pertengahan Sya'ban? Beliau menjawab, terbukti bahwa Rasulullah SAW merayakan bulan Sya'ban. Bulan Sya'bannya
Jadi dirayakan dengan apa? Beliau banyak berpuasa. Karena hadis Imam An-Nasai di atas. Dan merayakannya khusus dengan puasa. Adapun merayakannya dengan qiyamul lail atau salat malam, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sudah terbiasa banyak melakukan salat malam di seluruh bulan, tidak hanya khusus di bulan Sya'ban. Dan salat malamnya Rasulullah SAW di malam pertengahan Sya'ban itu sama dengan qiyamnya di malam-malam yang lain. Hal ini didukung oleh apa yang disebutkan dalam hadis-hadis sebelumnya meskipun lemah. Maka diambillah dengan memperhatikan keutamaan amal atau fadhil amal, bahwa beliau memerintahkan agar amalan tersebut dikerjakan. Dan beliau melakukan amalan tersebut dengan cara yang disebutkan oleh Aisyah. Dan perayaan nisfu Sya'ban ini bersifat personal, artinya individu. Tidak dilakukan secara berjamaah atau berkelompok-berkelompok. Dan cara orang pada saat ini merayakan nisfu Sya'ban itu tidaklah seperti yang dilakukan di zaman Nabi SAW atau pada zaman sahabat Nabi. Tetapi kebanyakan orang merayakan nisfu Sya'ban ini itu adalah mencontoh apa yang berlangsung di zaman para tabi'in, terutama seperti yang disebutkan nanti. Imam Al-Qastalani menyebutkan dalam bukunya atau kitabnya Al-Mawahibul Ladunniyah di jilid yang kedua halaman 259 bahwasanya para tabi'in dari penduduk Syria seperti Khalid bin Ma'dan dan Makhul, mereka biasa bersungguh-sungguh dalam beribadah di malam pertengahan bulan Sya'ban. Dan dari mereka itulah orang-orang umumnya kaum muslimin mengagungkannya dan dikatakan bahwa mereka diberitahu bahwa ternyata itu ada riwayat-riwayat Israiliyat tentang itu. Ketika hal ini diketahui tentang mereka, tentang riwayat Israiliyat ini, maka sebagian orang-orang berselisih. Sehingga beberapa ulama atau beberapa orang menerimanya dari mereka, dan sebagian besar ulama dari kelompok Hijaz, yaitu Makkah, Madinah, dan sekitarnya itu menyangkalnya. Siapa tabi'in yang menyangkal? Adalah termasuk diantaranya Atha bin Rabah dan Ibnu Abi Malikah. Sementara Imam Abdurrahman bin Zaid bin Aslam meriwayatkan hal tersebut atau penyangkalan, penolakan amalan khusus di masjid berjamaah pada malam nisfu Sya'ban itu diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari fuqaha Ahlul Madinah, penduduk Madinah. Dan itu adalah perkataan para sahabatnya Imam Malik, di mana mereka semua berkata bahwa semua aktivitas itu adalah bid'ah. Kemudian Al-Qastalani melanjutkan bahwa ulama masyarakat Syam yang mengerjakan perbuatan itu berbeda pendapat mengenai gambaran tata cara menghidupkan malam itu menurut dua pendapat. Salah satunya, bahwa sebaiknya dihidupkan secara berjamaah di masjid seperti yang dilakukan Khalid bin Ma'dan, Luqman bin Amir, dan lainnya. Di mana mereka mengenakan pakaian terbaik, lalu menyalakan dupa, memakai celak mata, dan sholat malam di masjid pada malam itu. Ishaq bin Rohawai atau Rohuyah diriwayatkan beliau setuju dengan mereka tentang hal itu dan berkata tentang sholat berjamaah di masjid bahwa itu bukan bid'ah, yang mana hal itu dikutip oleh Harb Al-Karamani dalam masailnya. Yang kedua, bagi ulama ahli Syam itu ada yang berpendapat memakruhkan perkumpulan di masjid untuk sholat, cerita, dan doa. Dan kelompok yang memakruhkan perkumpulan di masjid ini pada malam nisfu Sya'ban tidak membenci atau tidak memakruhkan apabila seorang berdoa atau sholat dia di dalamnya di malam nisfu Sya'ban untuk dirinya sendiri, dilakukan secara individual, dan itulah perkataan yang dipegang oleh Imam Al-Auza'i, yaitu imamnya penduduk ahli Syam dan fuqaha mereka. Sementara itu Imam Ahmad rahimahullah, salah satu imam dari 4 mazhab, tidak diketahui beliau berbicara spesifik tentang malam nisfu Sya'ban. Akan tetapi yang dilaporkan dari beliau itu ada 2 perkataan atau 2 riwayat tentang sholat pada malam nisfu Sya'ban.
Di mana sebuah riwayat beliau mengatakan tidak, ya, diinginkan untuk melakukannya secara berjamaah, karena tidak berdasarkan laporan dari Nabi SAW atau dari para sahabatnya bahwa mereka telah melakukan hal tersebut. Sementara di riwayat yang lain Imam Ahmad menyukai perbuatan itu karena perbuatan Abdurrahman bin Zaid bin Aswad yang melakukannya, sementara dia adalah seorang tabi'in. Demikian juga sholat malam pada malam pertengahan bulan Sya'ban. Tidak ada yang dapat memverifikasikannya atau membuktikannya dari Nabi SAW. Tidak juga dari para sahabatnya. Tapi mereka hanya dapat membuktikan itu, perbuatan itu dari sekelompok tabi'in dari kalangan penduduk Syam. Kesimpulannya, ya, dari kata-kata Imam Al-Qastalani dalam kitab Al-Mawahibul Laduniyah itu adalah bahwa menghidupkan malam pertengahan Sya'ban dengan itu dengan sholat berjamaah itu dibolehkan oleh sebagian ulama, dan menurut ulama lain itu tidak diperbolehkan alias bid'ah. Dan selama masalah itu diperselisihkan, maka kata Imam Al-Qastalani, yasihul akhdhu bi ahadir ra'yain, bisa dibenarkan untuk mengambil salah satu dari dua pendapat tersebut tanpa sikap fanatik. Ya, fanatik kita kepada satu pendapat untuk menyerang pendapat yang lainnya, ya itu nggak boleh. Ya, kalau disertai dengan sifat fanatik itu maka tidak dibenarkan. Jadi yang penting adalah kesimpulannya dari Syekh Atiyah Saqar bahwasanya menghidupkan malam pertengahan Sya'ban baik secara pribadi ataupun kolektif dengan sholat, berdoa, dan berzikir pada Allah. Sebagian ulama kontemporer melihatnya bahwa perayaan pada malam pertengahan Sya'ban itu tidak sesuai dengan pola dan tidak untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah, melainkan untuk mengabadikan salah satu peristiwa dalam sejarah Islam, yaitu perpindahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Nah, malam pertengahan Sya'ban, karena ada yang mengatakan bahwa itu terjadi pada hari lain, itu sendiri jika itu dikaitkan dengan merayakan kenangan peristiwa sejarah Islam, itu ada hukumnya tersendiri. Maka menurut Syekh Atiyah Saqar bahwa amalan menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu tidak dilarang secara syar'i selama caranya sesuai dengan syarak dan tujuannya adalah murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak berlebih-lebihan. Adapun poin ketiga yang ditanyakan kepada Syekh Atiyah Saqar, apakah ada cara khusus untuk menghidupkan malam pertengahan Sya'ban? Juga, apakah sholat dengan maksud panjang umur atau rezeki yang melimpah itu sah? Dan apakah doa di malam tersebut memiliki redaksi yang khusus? Jawaban beliau adalah bahwa sholat dengan niat mendekatkan diri kepada Allah tentu saja tidak terlarang. Ya, maka itu adalah topik yang bagus dan sunnahnya melakukan sholat sunnah antara maghrib dan isya menurut beberapa ahli hukum. Seperti halnya sholat sunnah setelah sholat isya dan darinya termasuk qiyamul lail. Sedangkan niat sholat sunnah dengan niat panjang umur atau lainnya, maka hal itu tidak memiliki dalil yang diterima. Dan sebaiknya dilakukan sholat sunnah itu secara mutlak. Beliau lalu mengutip pendapat atau fatwa Imam An-Nawawi yang berfatwa dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhazzab, jilid 4 halaman 56. Adapun sholat orang-orang yang dikenal dengan sholat raghaib, yaitu sholat 12 rakaat antara maghrib dan isya pada malam Jumat pertama di bulan Rajab, dan sholat pada malam pertengahan bulan Sya'ban dengan sholat 100 rakaat. Setiap rakaat membaca 10 surat Al-Ikhlas yang disebut dengan sholatul alfiyah. Ya, itu keduanya adalah bid'ah yang mungkar. Ini kata Imam An-Nawawi. Dan kata beliau, Imam An-Nawawi mengatakan, jangan tertipu soal ini, meskipun disebutkan hal itu dalam kitab Qutul Qulub karya Abu Thalib Al-Makki dan dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali. Kenapa? Karena semua ini keliru.
Dan Imam Abu Muhammad Abdurrahman bin Ismail Al-Maqdisi telah menyusun kitab yang indah untuk membatalkan atau membantah kedua bentuk sholat yang bid'ah tersebut. Hal ini bisa kita baca dalam fatwa beliau di majalah Al-Azhar, jilid 2 halaman 515. Sementara itu, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang faqih, seorang ahli fikih dalam mazhab Syafi'i, ya, terutama yang menjadi imamnya penduduk negeri Yaman, ditanya apakah diperbolehkan sholat ar-raghaib dan bara'ah secara berjamaah atau tidak. Maka Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, beliau menjawab, adapun sholat raghaib itu seperti sholat yang terkenal pada malam pertengahan Sya'ban, ya, adalah dua bid'ah yang tercela, dan hadis mereka itu dibuat-buat sehingga tidak disukai untuk melakukan sendiri ataupun berjamaah. Adapun sholat baro'ah, seperti yang dinukil dari kebanyakan penduduk Yaman, yaitu sholat setelah sholat fardu 5 kali yang wajib pada Jumat terakhir di bulan Ramadan, dengan meyakini sholat itu dapat menghapus dosa kekurangan sholat fardu dalam 1 tahun, maka dilarang keras dan harus dicegah karena beberapa hal, diantaranya adalah larangan untuk mengulangi sholat setelah selesai waktunya, ya, bahkan berjamaah. Demikian pula pada waktunya tanpa berjamaah, dan tidak ada alasan yang mengharuskan demikian. Ada sebab lainnya adalah kelalaian orang awam dalam menunaikan sholat fardu karena meyakini bahwa dengan sholat baro'ah, sebab lainnya adalah akan mengakibatkan kelalaian orang-orang awam dalam menunaikan sholat fardu karena meyakini bahwa cukup dengan sholat baro'ah setahun sekali itulah yang akan menebus dosa-dosa mereka. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra, jilid 1 halaman 72. Sementara Imam Al-Bahuti Al-Hambali mengatakan, adapun sholat raghaib dan sholat 1000 Qul huwallahu ahad pada malam pertengahan Sya'ban itu adalah bid'ah yang tidak ada dasarnya, kata Syekh. Meskipun ada keutamaan malam pertengahan Sya'ban, dan di antara salaf ada yang sholat di dalamnya, namun berkumpul di masjid untuk menghidupkannya adalah bid'ah. Demikian ditulis dalam kitab Kasyaful Qina, juz 3 halaman 112. Tentang doa pada malam nisfu Sya'ban, dengan redaksi tertentu atau redaksi khusus itu tidak disebutkan bersumber dari Nabi SAW. Karena prinsip perayaan itu tidak ditetapkan dengan cara yang benar menurut mayoritas ahli ilmu. Sebab itu Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan mendengar berkata dalam sujud. Bahwasanya Aisyah mendengar Rasulullah SAW berdoa di dalam sujudnya, A'udzu bi'afwika min iqabik, wa'udzu biridhaka min sakhatik, wa'udzu bika minka la ussi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Rawahu Al-Baihaqi min tariqil Ala. Aku berlindung, kata Nabi SAW, dengan pengampunanmu dari hukumanmu, dan aku berlindung dengan keridhaanmu dari kemarahanmu, dan aku berlindung kepadamu dari siksamu. Aku tidak bisa menghitung pujian atasmu, sebab engkau adalah sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari sanad Al-Ala sebagaimana yang sudah dijelaskan. Dan doa yang sering, ya, ditanyakan tentang malam pertengahan nisfu Sya'ban ini adalah redaksi sebagaimana berikut. Allahumma ya dzal manni wa la yumannu alaih, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal tawli wal in'am, la ilaha illa anta zahrul laji'in, wajarul mustajirin, wa amanul khaifin. Allahumma in kunta katabtani indaka fi ummil kitabi syaqiyan aw mahruman aw matrudan aw muqattaran alayya farzuq, ya, aw muqattaran alayya fir rizqi famhu Allahumma bifadlika syaqawati wa hirmani wa tardi wa iqtara rizqi. Ya Allah, wahai pemilik rahmat dan yang tidak bisa rahmat itu diingkari oleh yang lainnya. Wahai pemilik keagungan dan kehormatan, wahai pemilik panjangnya dan besarnya karunia, tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkaulah
punggung dari para pengungsi, tetangga bagi orang-orang yang mencari perlindungan, dan keselamatan bagi orang-orang yang ketakutan. Ya Allah, jika Engkau telah tetapkan aku di sisimu, di dalam induk kitab yaitu Lauhil Mahfuz, menjadi orang yang sengsara, atau miskin, atau terusir, atau sempit dalam rezekiku, maka hapuslah ya Allah dengan rahmat-Mu kesengsaraanku, rampasanku, pengusiranku, dan kemiskinan rezekiku. Ya Allah, di dalam bagian doa yang lain, ya, ada ditambahkan redaksi ilahi bitajallil a'zam fi lailatin nisfi min syahri sya'ban al-mu'azzam allati yufraqu fiha kullu amrin hakimin wa yubram. Ya Allah, dengan manifestasi penampakan terbesarmu pada malam pertengahan bulan Sya'ban ini, di mana setiap hal bijaksana itu dipisahkan dan dikukuhkan. Nah, doa tambahan ini itu adalah tambahan dari Syekh Ma'ul Ainin Asy-Shinqiti dalam kitabnya Na'tul Bidayat. Nah, kata Syekh Atiyah Sokor, doa seperti itu tidaklah bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, beberapa ulama mengatakan bahwa apa yang disampaikan atau yang termaktub dalam doa tersebut konon itu bersumber dari sanad yang sahih dari dua orang sahabat besar, yaitu Umar bin Khattab dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridainya. Sementara Umar itu adalah salah satu khalifah yang mendapat petunjuk, yang mana Rasulullah dalam hadisnya merintahkan kita untuk mengikuti sunnah mereka. Dan Rasulullah menetapkan bahwa kita harus mengikuti tauladannya Umar dan Abu Bakar Siddiq. Dan para sahabat Rasul adalah seperti bintang-bintang, ya, dalam mengikuti mereka, sebagaimana dalam riwayat hadis yang makbul dalam bab fadail a'mal atau keutamaan beramal. Namun, yang kurang dari kami, menurut kami adalah bahwa tidak bisa divalidasi doa ini diriwayatkan dari Umar bin Khattab dan Ibnu Mas'ud. Sementara itu tidak sahabat yang mengingkarinya. Seperti halnya kita kurang pembuktian atas apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud tentang doa ini, bahwasanya diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Abi Dunya, tidak ada hamba yang berdoa dengan doa itu kecuali bahwa Allah akan memperluas kehendaknya. Adapun doa apapun, dalam bentuk apapun, seharusnya tidak boleh bertentangan dengan atau menafikan akidah dan hukum yang sahih. Para ulama berbicara tentang kedua poin penting dalam doa ini. Yang pertama adalah redaksi di dalam doa itu berisikan penghapusan dan penetapan sesuatu di induk catatan amal, yaitu Lauhul Mahfuz, yang merupakan catatan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak akan pernah berubah dan tidak pernah berganti, baik itu dengan doa ataupun tindakan yang ditangguhkan. Dan Allah mengetahui bahwa orang yang melakukannya berdoa atau melakukannya, dan itu sudah bersifat final, mengikat. Sedangkan doa dan tindakan itu bermanfaat pada awalnya karena masih bergantung. Adapun manfaatnya yang kedua adalah dalam hal keringanan. Sebagaimana Nabi SAW berdoa, Allahumma inna la nas'aluka raddal qadha, walakin as'aluka lutfa fihi. Ya Allah, sungguhnya kami, aku, kata Nabi SAW, inni la as'aluka raddal qadha. Aku tidak meminta kepadamu, bahwa ketetapan itu dikembalikan atau menolak ketetapan yang kau tetapkan. Tetapi aku meminta kepadamu agar ketetapan itu diberikan kelembutan. Sementara Imam Muslim meriwayatkan dari Nabi SAW, fimal amalul yaum, dalam hal apakah pekerjaan hari ini, fima jaffat bihil aqlam wa jarat bihil maqadir am fima yustaqbal. Apakah pekerjaan kita hari ini itu sudah dicatat oleh tinta yang kering dan takaran-takaran takdir itu sudah berjalan, atau untuk masa yang akan datang.
Lalu kemudian dijawab, bal fi ma jaffat bihil aqlam wa jarat bihil maqadir. Ya, tinta sudah kering dan takdir sudah berjalan. Lalu kemudian, kenapa kita perlu beramal? Ditanya oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW. Qala, Nabi SAW menjawab, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Bekerjalah kalian, beramallah kalian, karena masing-masing dari kita itu dimudahkan untuk mencapai tujuan apa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadis riwayat Imam Muslim. Maka dalam satu riwayat yang lain ada yang mengatakan, afala namkuth ala kitabina wa nada'ul amal. Apakah kita tidak hanya berdiam atas ketetapan kitab catatan amal kita dan meninggalkan perbuatan atau amal kita? Maka dijawab oleh Nabi SAW, man kana min ahli sa'adah fayasiru ila amali ahli sa'adah. Siapa orang yang termasuk golongan orang berbahagia, dia pasti akan bekerja beramal seperti halnya orang yang berbahagia. Wa man kana ahli syaqawah fayasiru ila amali ahli syaqawah. Siapa orangnya itu mendapatkan kesengsaraan di akhirat, maka dia akan beramal seperti amal orang yang sengsara. Ya'malu fakullun muyassar. Beramallah kamu semua, karena masing-masing semua telah dimudahkan jalannya oleh Allah. Lalu kemudian Nabi SAW membacakan ayat surah Al-Lail ayat 5-10. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Siapa yang memberi, berderma dan bertakwa dan membenarkan kebenaran yang datang dari Allah, fasanuyassiruhu lil yusra. Maka kami akan memudahkan jalan baginya untuk kemudahan karunia Allah. Wa amma man bakhila wastaghna. Siapa orang yang bakhil dan pelit serta dia merasa cukup dengan dirinya, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan kebaikan yang datang dari Allah, fasanuyassiruhu lil usra. Maka kami akan memudahkannya untuk jalan yang sulit. Oleh sebab itu, sebagian ulama tidak menyukai penafsiran tentang penetapan ataupun penghapusan takdir di Lauhil Mahfuz. Yang mana mungkin itu terjadi dalam catatan para malaikat, bukan dalam ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Alusi dan Fakhrul Razi dalam tafsirnya. Adapun yang kedua dari doa yang terdapat pada malam pertengahan Sya'ban itu, yaitu ada keyakinan bahwasanya malam pertengahan Sya'ban itu adalah malam penentuan amal, catatan seluruh amal. Yufraqu fiha kullu amrin hakimin wa yubrab. Sebagaimana tambahan doa dari Syekh Ma Al-Ainain Asy-Syanqiti, bahwasanya di malam itu adalah seluruh perkara itu telah ditetapkan dan dikokohkan oleh Allah. Maka ketika malam itu kita harusnya berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya, kata Syekh Atiyah Sakar, itu adalah tidak benar, tidak sahih. Berdasarkan apa? Perkataan Imam Ikrimah, murid Abdullah bin Abbas, yang mengatakan barang siapa mengatakan hal itu, maka dia telah menghilangkan kemaslahatan. Kenapa? Karena teks Al-Quran mengatakan bahwa malam yang diberkahi itu adalah terjadi di bulan Ramadan. Di mana malam yang diberkati itu setiap amal yang bijaksana ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu malam nuzulul Quran, yaitu malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Dan kalau ada yang mengatakan bahwasanya malam yang penentuan itu adalah malam pertengahan Sya'ban, maka itu sama seperti hadis dari Nabi SAW yang mengatakan bahwasanya ajal, ketetapan seseorang itu, manusia itu mati, itu telah ditetapkan masa hidupnya dari Sya'ban ke Sya'ban. Sehingga ada seorang yang menikah lalu kemudian diberi anak karunia rezeki dan namanya telah ditetapkan dalam daftar orang-orang yang meninggal dunia. Hadis itu adalah hadis mursal yang tidak layak dijadikan hujjah di hadapan nas-nas Al-Quranul Karim. Demikian ditulis dalam kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah
jilid 2 halaman 260. Itulah fatwa dari Syekh Atiyah Saqar, seorang mufti dari Lajnah atau Komite Fatwa di Al-Azhar, Kairo, Mesir. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.